RRI Palembang juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Dan kami bersama dengan narasumber kami pendengar yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Saat ini kami langsung saja sapa, ini ada Bapak Dr. Deriansyah Putra Jaya MSI, pengamat kebijakan publik Universitas Taman Siswa Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Deriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Esi. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah kabar baik. Agak sedikit macet tadi Mbak Esi, tapi Betul. sudah mulai terurai ya. Iya, dan sudah bisa hadir langsung untuk menyapa pendengar di pagi hari ini Pak Deri ya. Dan juga pastinya untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ini tema yang kita hadirkan di pagi hari ini seputar transformasi pelayanan listrik menuju ketahanan dan juga keandalan energi ya, dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional. Ini sebenarnya sudah peringati pada 27 Oktober kemarin ya, betul sekali. Pak Deri ya. Nah ini Pak Deri sebagai pengamat kebijakan publik ya, mungkin bisa melihat ataupun juga mengamati seperti apa sih tantangan yang dihadapi tentunya dalam mengimplementasikan transformasi pelayanan listrik ini di berbagai daerah. Ya baik Mbak Esi, saya sapa dulu nih para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan saya ucapkan juga selamat ini Mbak Esi, kemarin ya, betul, tanggal 27 Oktober Hari Listrik Nasional yang ke-80 ya. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan listrik, ini adalah suatu hal yang sangat mendasar yang harus berikan kepada masyarakat. Negara harus hadir dalam setiap tatanan kehidupan. Nah, kita bayangkan saja Mbak Esi, kalau kita nggak ada listrik, program 3 juta rumah Pak Presiden juga mungkin terkendala ya. Termasuk juga ya membangun kualitas masyarakat, hidup masyarakat tadi, misalnya dari sektor pendidikan, pemerataan ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya. Makanya listrik harus bertransformasi dalam energi yang lebih baik dan juga harus memiliki prinsip keadilan, karena kita penduduk kita hampir 285 juta yang tersebar di beragam macam kondisi geografis dan topografi wilayah. Nah, tentunya ada tantangan dan kendala terkait dengan mungkin infrastruktur dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Esi. Baik, Pak Deri, kalau kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah ya dalam mendorong transformasi pelayanan listrik ini untuk bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, Pak Deri melihatnya seperti apa nih? Ya, pemerintah harus hadir ya dalam setiap pemerataan listrik ini ya, karena pemerintah harus memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik ya. Nah, kebetulan saya kebijakan pelayanan publik ya. Jadi pemerintah harus mulai dari proses pemasangan, Mbak. Kalau saya lihat data masih ada ya yang belum menggunakan listrik sekitar mungkin 5-10%, terutama di wilayah-wilayah yang cukup jauh. Misalnya saya lihat ada di televisi itu di Jambi, di daerah mana ya agak jauh, dia tidak menggunakan listrik, pakai lampu yang masih tradisional. Nah, itu pemerintah harus mendeteksi data-data yang memang secara faktual wilayah-wilayah tersebut belum memiliki aliran listrik. Nah, itu harus dilaksanakan secepat mungkin. Kemudian terkait dengan mungkin budgetingnya ya Mbak Esi ya, karena tidak semua orang mungkin mampu untuk memasang listrik ini kan. Kalau kita lihat mungkin satu kali pasang listrik tergantung berapa wattnya ya. Tapi kan ada biayanya Mbak Esi, misalnya 1 juta untuk pemasangan yang katakanlah 1.300 volt atau 900 ya. Nah, tapi pemerintah harus memberikan semacam ya program-program yang menarik, stimulan-stimulan yang sangat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah ya. Nah, kalau kita lihat memang kondisi sekarang di mana pertumbuhan ekonomi belum terlalu naik ya. Nah, kemudian juga permasalahan masyarakat di tingkat pendapatan masih kurang. Nah, pemerintah harus memberikan subsidi atau program-program yang menarik yang sangat membantu masyarakat, seperti itu Mbak. Ya, baik pendengar yang ingin bergabung, kami undang peran sertanya ya, bisa melalui WA di 082179279090 atau juga
bisa bergabung via line telepon di 0711369977 ya. Baik, Pak Dery, ini kita juga sudah tersambung dengan narasumber kita lainnya melalui Dialog Palembang pagi ini. Kita sapa ya via Zoom. Saat ini ada Bapak Prana Susikno, SHIMSI, ini Kepala Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Wilayah Sumatera Selatan. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pagi Ibu Esi, Pak ini Pak Ya, Dery ya. selamat pagi Pak, ketemu lagi kita. Dery ya. Iya. Pak Dery. Saya telat, mohon maaf ini. Ya nggak apa-apa Pak, lanjut. Baik, saya sekali tidak bisa hadir, tapi terima kasih waktunya ya Pak Prana ya, sudah berkenan tentunya untuk kita hubungi dalam Dialog Palembang pagi ini. Baik, Pak Prana, tadi kita sudah mulai duluan ya dengan Pak Dery ini yang hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Pak Dery merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Taman Siswa Palembang. Nah, kalau kita berbicara dari sisi pelayanan ya Pak Prana, ini bagaimana menurut Anda ya seputar transformasi pelayanan listrik ini untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Esi, Pak Dery yang kami hormati, pemirsa RRI yang berbahagia. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa di dalam pelayanan publik itu setidaknya ada 3 unsur ya. Pertama, penyelenggara pelayanan, kemudian pengguna layanan, dan aturan ya, atau mekanisme yang menaungi pelayanan itu. Nah, berkaitan dengan kelistrikan, Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan sampai hari ini itu masih ada menerima keluhan masyarakat mengenai pelayanan listrik. Contohnya banyak ya, mulai dari pemadaman, kemudian jumlah tagihan yang berbeda dengan pemakaian, lalu ada juga kemarin yang di Oku Induk itu warga mendatangi kantor WLP-nya, PLN di sana, karena listrik sangat sering padam, serta sejumlah permasalahan lain, misal lampu jalan. Nah, walaupun itu bukan domain utamanya pihak PLN, tapi di sana beberapa kajian yang coba kami lakukan dan sudah sampaikan, misalkan di Pemkot Palembang, itu juga ada peran PLN di sana mengenai ketersediaan gardu-gardu sebagai penyuplai dari aliran listrik itu. Nah, tapi terlepas dari semua itu, dalam momentum yang baik ini, peringatan Hari Listrik Nasional, dalam pandangan kami pelayanan ke masyarakat ini sudah baik, tapi tetap saja perlu peningkatan. Misalkan data dari Gubernur Sumsel sendiri menyebutkan di Sumsel ini sampai 2025 akhir itu masih ada 22 atau 24 desa yang sama sekali belum tersentuh listrik ya. Padahal sejatinya listrik ini kan pelayanan dasar yang sudah menjadi kebutuhan semua orang. Rasanya tidak ada bagian atau tidak ada bidang yang tidak membutuhkan listrik, mulai dari pekerjaan rutinitas sehari, kemudian pendidikan, industri, rumah tangga, bahkan termasuk juga upaya untuk melistrikkan dalam tanda petik, ada transportasi, kemudian kebutuhan dapur, kompor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di tahap awal ini kami ingin menyampaikan bahwa pelayanan semakin baik, tapi tugas PR termasuk juga inovasi itu masih menjadi hal yang kita coba soroti terkait dengan pelayanan kelistrikan ini. Itu sementara, Mbak. Baik, Pak Prana, ini kalau berbicara mengenai keluhan ataupun juga masalah yang sering disampaikan oleh masyarakat ya ke Ombudsman terkait layanan listrik ini yang seperti apa, Pak Prana? Ya, tadi yang pemadaman ya, pemadaman listrik yang kalau di kota itu ada pemberitahuannya, Pak Dery ya. Iya.
informasi melalui koran atau media lain. Tapi kalau di desa itu kan tidak ada. Nah, kebanyakan keluhan itu di desa. Nah, cuman kendalanya memang tidak berdiri sendiri. Karena biasanya padam itu ada penyebab. Salah satu yang paling sering adalah eh, jaringannya tertimpa pohon atau ranting ya. Maka dibutuhkan memang kerjasama juga dari seluruh pihak, termasuk para kepala desa. Karena jalan di desa ini kan tidak seluas jalan kecamatan atau kota, ya. Termasuk juga aksesnya yang masih kebanyakan juga belum baik, sehingga petugas ketika akan datang ke sana juga terlambat. Maka peran serta itu menurut kami juga penting. Di dalam beberapa kesempatan kami coba bersama-sama mengadvokasi itu. Kemudian keluhan juga terkait ada beberapa yang kami terima mengenai perbedaan selisih, Bu, antara bayar uang yang dibayar dengan listrik yang dipakai. Artinya KWH-nya menurut dia pemakaiannya biasa, tapi kenapa ditagih melebih? Nah, ini ada beberapa yang kami temukan. Ada 3 sampai 5 ya di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan seperti itu. Nah, ini juga harus jadi perhatian bagi PLN. Kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga itu ada di daerah Oku tahun kemarin mengenai listrik yang sangat sering padam. Nah, alasannya memang waktu itu karena pasokannya kurang. Kemudian juga ada beberapa kami menemukan juga ini nggak ada tiangnya, Pak. Kabel aja, kabel itu disangga dengan kayu gitu. Nah, ini juga harus jadi perhatian itu. Kami temukan di Murah, Musirawas saya. Kemudian di Oku waktu itu. Ini nggak ada kabel listrik, tiang listriknya nggak ada. Yang ada hanya kabel, lalu disangga dengan beberapa itu kayu. Nah, menurut kami ini juga harus menjadi perhatian. Karena kalau dia seperti itu, gampang sekali kan ada angin saja. Sudah melayang kemana-mana kabelnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan nanti kalau ada yang lewat dari situ kena kabel itu, nah itu juga bisa menimbulkan kerugian. Jadi hal-hal seputar itu yang sejauh ini Ibu Esi yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman ya mengenai pelayanan listrik di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih informasinya Pak Prana. Ini kita ke Pak Dery lagi ya. Pak Dery melihat tadi masih banyak ya tantangan yang dihadapi PLN tentunya untuk bisa mensejahterakan masyarakat dalam hal transformasi pelayanan listrik. Ini menurut Pak Dery gitu ya, apa yang harusnya atau ada rekomendasi apa kepada PLN untuk bisa mengatasi tadi temuan-temuan oleh Ombudsman di lapangan? Ya, baik Mbak Esi, tadi cukup jelas ya disampaikan Pak Pratikno ya dari Ombudsman terkait dengan kendala-kendala yang sering dialami oleh masyarakat. Misalnya kalau kita lihat dari sisi pelayanan publik, misalnya pembayaran yang tidak cocok antara yang dipakai dengan yang digunakan dengan yang dibayar. Nah, harusnya PLN dalam hal ini harus ada penguatan sumber daya manusia, terutama yang melihat mungkin meterannya ya Mbak Esi ya, harus tepat dan akurat dan jangan sampai ada lagi selisih bayar karena itu terkait dengan uang ya, kan uangnya kan agak sensitif sehingga menimbulkan komplain di mana-mana. Kemudian juga terkait dengan mungkin infrastruktur. Nah, ini kita fokus ke desa ya, karena di desa ini memang infrastrukturnya agak susah. Nah, pemerintah mungkin dalam konteks ini bagaimana PLN selaku BUMN ya atau Danantara sekarang ya di bawah Danantara untuk mengembangkan infrastruktur jaringan transmisi yang baru. Misalnya rata-rata yang sering padam itu Mbak Esi, rata-rata misalnya gardu induknya meledak ya atau ada terkendala apa. Nah, itu harus ada pengembangan infrastruktur jaringan yang baru. Harus ada program yang memang disediakan. Nah, mungkin pemerintah bisa memberikan inovasi-inovasi atau menggait pihak swasta ya, pihak swasta untuk mengembangkan pembangkit listrik baru. Nah, saya dengar di Palembang
ada salah satu proyek strategis nasional yang akan mengembangkan misalnya limbah, Mbak. Katakanlah sampah yang tidak digunakan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pengembangan tenaga listrik. Dengan begitu akan menyuplai energi yang lebih banyak sehingga tidak ada kendala di masyarakat. Nah, mungkin seperti itu dulu, Mbak. Baik, kita ke Pak Prana kembali. Pak Prana, ini kalau dari Ombudsman sendiri apa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga penyedia layanan listrik ya untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga keadilan pelayanan listrik di Sumatera Selatan ini? Ya, saya menjelaskan dulu Ibu ya. Jadi kalau Ombudsman itu di perwakilan Sumatera Selatan tidak punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi Ombudsman itu hanya disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, dan bahasanya adalah terkait dengan saran korektif yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman yang tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang dilaporkan. Nah, jadi mungkin bahasa yang kami coba pakai nanti di sini adalah bukan memberikan rekomendasi, tapi di beberapa pertemuan yang kami lakukan ke PLN, baik PLN juga datang ke Ombudsman, hal-hal tadi yang coba kami sampaikan. Pembenahan-pembenahan itu termasuk juga tadi saya sepakat dengan Pak Dery mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lalu juga yang paling yang juga urgent menurut kami terkait dengan penunjukan kontrak ya, kontraktor, atau dia kan dikontrakkan lagi Paknya, disubsubkan lagi seperti itu ya, bukan orang PLN langsung. Maka di beberapa masalah misalkan yang sering kita baca itu kadang ditemukan itu subkontrak ini memang orang yang tidak mempunyai spesifikasi khusus mengenai kelistrikan, hanya dia berani dan belajar manual saja. Nah, sehingga itu kadang menjadi apa ya, terkait dengan integritas ya di lapangan misalkan seperti itu. Nah, ini menurut kami juga harus diperhatikan dengan benar oleh PLN agar tidak menimbulkan masalah di lapangan. Nah, yang beberapa kali kami sampaikan Mbak terkait dengan laporan resmi itu berupa laporan hasil pemeriksaan ya. Nah, kalau teknis ini memang di Ombudsman itu ada dua kemungkinan: ditemukan maladministrasi, artinya pelanggaran dalam pelayanan publik, atau tidak ditemukan maladministrasi. Nah, terhadap yang ditemukan itu kami menyampaikan tindakan korektif dalam tahapan pelaksanaan ini. Tindakan korektif berupa perbaikan atas masalah yang disampaikan. Atau kalau di bidang yang sedang kami emban ini ada namanya kajian pelayanan publik. Nah, kemarin di 2 tahun terakhir kami coba mengkaji mengenai pelayanan lampu jalan di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Bahwa benar ini bukan domain utamanya PLN, karena ini berkaitan dengan Bapeda dan Dishub kabupaten kota masing-masing. Tapi dari kajian itu kami menemukan misalkan terkait koordinasi antara PLN dengan Pemda ini yang kadang tidak terlalu jalan dengan mulus. Maksud saya, misalkan di beberapa tempat kami menemukan antara jumlah lampu jalan yang tersedia di sana dengan gardu itu tidak seimbang. Ada yang hampir 300-400 lampu jalan, gardunya hanya satu. Gardu induk untuk mensuplai listrik. Nah, ketika gardu ini rusak, maka rusaklah semua itu. Padam semua lampu jalan itu. Nah, kami menyarankan kenapa misalkan tidak dipasang 2 atau 3 gardu sebagai solusi pemecahan dari masalah pemadaman itu. Nah, rupanya ini kan berkaitan lagi dengan koordinasi tadi. Berkaitan dengan koordinasi. Sementara kalau kita perhatikan, setiap kali kita bayar listrik itu, termasuk juga yang token, itu ada pajak mengenai lampu jalannya. Kalau diakumulasi per tahun, jumlahnya lumayan besar. Miliaran juga itu. Tapi manfaatannya, itu yang kadang jadi masalah. Oleh karena itu, kami di dalam tadi Mbak, yang bahasa Mbak rekomendasi itu sebenarnya di kami bukan rekomendasi tapi saran korektif perbaikan
kami menyarankan salah satunya koordinasi antara Pemda dengan PLN itu harus ditingkatkan, sehingga masalah itu kan tidak apa Pak Dari ya, tidak selalu berulang. Ya. Ini terjadi lagi, terjadi lagi. Padahal kalau di hasil kajian kami itu sebenarnya ada itu peluang untuk diselesaikan secara permanen seperti itu. Kata Bapak tadi mungkin maintenance, perawatan dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu Mbak, jadi kalau ke kami tadi kajian perbaikan beberapa tempat sudah kami sampaikan ke Pemda, termasuk juga kita mengundang ke PLN sebagai pihak terkaitnya. Lalu di dalam laporan kami sudah menyampaikan tindakan korektif sebagai bentuk perbaikan. Nah kalau rekomendasi itu bahasa di kami belum ada Mbak. Baik. Tapi yang tangkap tadi itu yang dimaksud Mbak Eci. Baik, terima Mbak kasih Esi, ya. Pak Prana untuk informasinya ya. Pak Dery juga tetap Ya. bersama kami. Kita jeda sebentar, pendengar juga masih kami nantikan peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu. Iya, ribet amat sih. Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga. Oh, gitu ya. Nggak kepikiran sih selama ini. Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Itu kebakaran. Kenapa itu? Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut. Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Dialog Palembang pagi ini, tema yang kami hadirkan mengenai transformasi pelayanan listrik menuju ketahanan dan juga keadilan energi. Bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio saat ini ada Bapak Dr. Daryansyah Putrajaya MSc, pengamat kebijakan publik dari Universitas Taman Siswa Palembang, dan juga via Zoom bersama dengan Bapak Prana Susikno SHI MSI, Kepala Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Wilayah Sumatera Selatan, dan juga kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami lainnya di line telepon ya. Ini langsung saja kami sapa. Ada Bapak Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIDS 2JB Bapak Iwan Aristiadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Esi.
kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih yang pasti waktunya ya untuk RRI Palembang di pagi hari ini. Kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Listrik Nasional ya Pak Iwan ya. Terima kasih Mbak Esi. Ya, baik Pak Iwan, ini di Dialog Palembang pagi ini kami menyoroti seputar transformasi pelayanan listrik menuju ketahanan dan juga keadilan energi. Di studio kami saat ini kami juga bersama dengan Bapak Dr. Daryansyah Putrajaya MSI dan juga via Zoom ada Bapak Prana Susikno SHI MSI, Kepala Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Wilayah Sumatera Selatan. Baik, Pak Iwan, ini mungkin sebagai informasi kepada masyarakat, ini untuk coverage area dari PLN UIDS 2 JB sendiri sebenarnya sampai dengan saat ini datanya udah berapa banyak nih Pak? Karena informasi yang kami dapatkan ya masih ada desa-desa yang belum menerima aliran listrik seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Esi. Jadi untuk wilayah kerja kami saat ini adalah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Artinya kami PLN 2 JB ini melistriki di 3 provinsi. Ya Mbak Esi ya. Demikian lah. Nah kemudian untuk tadi mungkin sempat disinggung ya terkait dengan rasio elektrifikasi mungkin ya. Jadi saat ini kita untuk rasio elektrifikasi di PLN 2 JB ini berada di angka 97,88. Dan ini alhamdulillah kita berhasil meningkatkan kurang lebih 15,9% dari tahun lalu di angka 97,62%. Oke, Pak Iwan, ini kalau berbicara juga mengenai pencapaian tentunya PLN UIDS 2 JB sejauh ini sebagai informasi juga untuk pendengar kita seperti apa nih? Baik, jadi alhamdulillah memang di umur PLN yang ke-80, ini khususnya di PLN 2 JB, kita saat ini juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya, khususnya dalam hal ini perbaikan layanan kepada masyarakat. Nah, untuk perbaikan layanan dalam hal ini menurunkan tingkat gangguan juga kita alhamdulillah sudah bisa menurunkan kurang lebih 35% gangguan dari yang sebelumnya kita didominasi oleh gangguan pohon ya. Jadi dibandingkan tahun 2024 atau tahun sebelumnya, kita untuk tingkat gangguan penyulang atau saluran pelanggan ini berhasil kita turunkan 35%, sehingga kita saat ini berada di angka kurang lebih 90%. Demikian Mbak. Baik, Pak Iwan, ini tadi kita juga sudah bersama dengan Bapak Prana ya dari Ombudsman Sumatera Selatan. Tadi ada informasi juga keluhan yang disampaikan masyarakat ini terkait juga dengan masih sering padam gitu ya listrik ini yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah ini seperti apa Pak Iwan kondisinya ya? Baik, Mbak Esi. Jadi terkait dengan penyebab padamnya, memang saat ini dominasi penyebab padam tentu juga sudah beberapa kali sempat kami sampaikan bahwa kendala yang seringkali menyebabkan padam itu adalah sentuhan pohon ya. Karena jaringan kita, terutama yang jaringan tegangan menengah, itu rata-rata masih didominasi dengan kabel terbuka, di mana memang cukup sensitif terhadap sentuhan pohon gitu ya. Dan
hampir 85% coverage area kita, jaringan kita memang merupakan daerah yang rawan pohon. Rata-rata merupakan pohon produktif. Meskipun demikian kami terus berupaya dan memang kita juga terus secara rutin melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan ya, khususnya memang pembersihan pohon di sepanjang jaringan. Nah, dalam kesempatan ini tentu kami juga sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk mohon dukungannya bagi kami petugas PLN untuk diperbolehkan untuk memotong, membersihkan ranting-ranting atau batang pohon yang memang berpotensi untuk menyentuh jaringan listrik. Ya. Ini selain untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik, juga mengamankan dari resiko adanya sengatan listrik. Jadi memang ini juga berkaitan dengan keamanan ketenaga listrikan untuk masyarakat umum. Jadi kami punya petugas yang memang secara rutin melakukan pembersihan jaringan, pohon-pohon maupun layangan gitu ya, yang ada di jaringan listrik supaya tidak menimbulkan potensi gangguan listrik. Demikian Mbak Esi. Baik Pak Iwan, ini terkait strategi utama tentunya dari PLN ya dalam mengadopsi teknologi energi untuk mempercepat transformasi pelayanan listrik. Ini ada yang bisa disampaikan untuk pendengar? Baik Mbak Esi, jadi betul sekali. Selain tadi ya, secara rutin kita melakukan pemeliharaan jaringan, kita juga di sisi jaringan kita itu saat ini terus kita lakukan upgrade ya. Jadi beberapa peralatan jaringan saat ini sudah mengadopsi teknologi SCADA ya. SCADA, sehingga jaringan itu bisa kita kontrol dari jarak jauh melalui control center kita, sehingga ini juga mempercepat waktu pemulihan jika terjadi gangguan. Jadi kalau sebelumnya mungkin petugas harus menuju ke lapangan gitu, kalau ini dengan sistem SCADA kita bisa remote dari control center kita. Nah, selain itu khususnya untuk memudahkan masyarakat dalam menikmati layanan kelistrikan, kemudian juga melaporkan jika terjadi gangguan, atau mungkin misalnya membutuhkan layanan pasang baru atau tambah daya, kita juga memiliki aplikasi PLN Mobile yang masyarakat, Bapak Ibu sekalian bisa langsung download secara gratis di App Store maupun Play Store. Silakan install saja, dan nanti layanan kelistrikan bisa dinikmati melalui aplikasi PLN Mobile tersebut, Mbak. Baik Pak Iwan, ini sudah ada penelpon, kita sapa ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Selamat pagi juga. Dengan Bapak? Pak Kiwai. Pak Kiwai Batu Raja ya. Silakan Pak Kiwai. Ini narasumber kita dari mana? Dari ya, ada Bapak Iwan Aristiadi ini, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID S2JB, juga ada Bapak Dery yang merupakan pengamat kebijakan publik, dan juga ada Bapak Prana Susikno ya dari Ombudsman Sumsel. Silakan Pak Kiwai. Waalaikumsalam. Aku ingin tanya, dari di Sumatera kita ini dengan lumbung energi ya, listrik kita ini kan PLTU ya, batu bara ya. Yang ingin saya tanyakan begini, kita kan banyak batu bara yang diangkut keluar sumber apa itu? Apa untuk membantu kelistrikan di daerah lain? Apa itu dijual? Apa gimana itu? Satu ya. Kedua itu kan kalau bisa, apakah bisa ya di Sumatera Selatan ini karena lumbung energi ya, masalah listrik atau batu bara, apa bisa ada semua pelanggan listrik di Sumsel? Bantuan misalnya potongan Pak Kiwai di Sumatera Selatan, karena kita banyak membantu membangun. Apakah itu aja? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai yang ada di Batu Raja.
boleh ditanggapi ya dari Pak Iwan terlebih dahulu, Pak Iwan. Mau izin mungkin boleh. Ya, mengenai tadi Sumatera Selatan lumbung energi gitu ya, seperti itu, dan batu bara juga seperti apa peruntukannya kalau dari sisi kelistrikan seperti itu, Pak Iwan. Baik. Jadi untuk batu bara yang digunakan sebagai salah satu sumber energi listrik, tentu ini menjadi salah satu kelebihan kita ya di Sumsel, bahwa kita memiliki cadangan batu bara yang cukup banyak. Dan tentu hal ini oleh pemerintah kemudian dioptimalkan dengan banyaknya pembangkit yang ada di Sumatera Selatan, khususnya PLTU ya, yang menggunakan batu bara. Nah, tentu ini menjadi salah satu penopang ya. PLTU ini menjadi salah satu penopang pasokan listrik kita, di mana PLTU ini menjadi baseload untuk pasokan listrik yang ada di Sumatera Selatan. Saat ini pasokan kita sudah sangat cukup ya. Jadi kita kurang lebih sudah ada daya mampunya kurang lebih sekitar 2.500 megawatt, di mana beban puncak kita rata-rata di angka 1.000 megawatt. Sehingga kita punya reserve margin yang sangat cukup, dan sebagian kita juga mentransfer energi ini ke grid sistem Sumatera, baik itu ke Lampung, Bengkulu, maupun ke sistem Sumatera bagian tengah. Demikian Mbak Esi. Iya, Pak Dery mungkin boleh menanggapi apa yang disampaikan Pak Kiwai ya. Oke, baik Mbak Esi. Pak Kiwai ya, cukup aktif ini Mbak. Iya, Kiwai betul, dari yang Batu Batu Raja Raja. kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi yang dimaksud Pak Kiwai tadi, memang kita kan sumber lumbung energi, salah satunya adalah bahan bakunya misalnya seperti batu bara ya. Nah, batu bara ini memang harusnya kalau kita sebagai sumber harusnya memang terkait dengan permasalahan listrik ini tidak menjadi kendala serius. Artinya dalam hal katakanlah pasokan energinya, kemudian infrastrukturnya. Dan juga tadi dikaitkan dengan Pak Kiwai tadi menyampaikan bahwa apakah ada program-program khusus untuk wilayah Sumsel karena sumber batu bara tadi. Nah, saya menyarankan pemerintah pusat ya, memang di bawah PLN ya Pak Iwan ya, PLN, tapi ternyata kan setiap kebijakan terkait dengan kelistrikan dan energi dan lain sebagainya tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Biasanya diumumkan oleh Menteri Koordinasi Perekonomian ya, terkait misalnya dengan subsidi. Misalnya kita kemarin kan ada stimulan perekonomian yang menyampaikan kepada masyarakat untuk subsidi token. Nah, itu cukup bagus sebenarnya Mbak Esi, karena perlu diseringkan di tengah kondisi masyarakat yang distrust, kemudian ekonomi masih proses tumbuh ya. Nah, jadi kita perlu pemerintah untuk memberikan program-program stimulan bagi masyarakat, terutama dalam keringanan-keringanan. Nah, masyarakat ini urusannya nggak repot-repot seperti Mbak Esi. Kalau dia listrik diringankan, dikasih diskon, pemasangannya di diskon 50%, nah itu tidak menjadi komplain yang berarti dan menghilangkan rasa distrust. Nah, ini Pak Menkyu Purbaya cukup bagus ya, cukup memberikan penguatan-penguatan opini terhadap perbaikan-perbaikan kondisi masyarakat yang susah. Kalau bisa kita semua menikmati ya Mbak ya, gitu Mbak Esi. Baik, kita ke Pak Iwan kembali. Pak Iwan, ini ada komitmen pastinya dari PLN untuk bisa menghadirkan listrik bagi masyarakat. Sejauh ini seperti apa juga terkait dengan program ya Pak ya, ada program Light Up the Dream ini seperti apa nih Pak informasinya? Ya, betul sekali Mbak Esi. Jadi tentu tadi betul yang disampaikan oleh Pak Prana ya, Pak Dery, bahwa Pak Dery, mohon maaf ya, artinya memang kita didorong oleh pemerintah juga untuk terus sebagai operator ya, untuk mendorong ekonomi masyarakat juga melalui berbagai stimulus ya. Salah satunya yang saat ini kita juga sedang ada promo diskon untuk tambah daya bagi masyarakat ini 50%.
Jadi masyarakat bisa melakukan tambah daya di listrik di rumahnya itu dengan biaya hanya 50% dari biaya yang seharusnya. Nah ini cukup menarik, dan tadi mungkin juga sedikit disinggung ya oleh Mbak Esi bahwa ada light up the dream gitu ya. Jadi betul, light up the dream itu sebenarnya lebih kepada kepedulian dari insan-insan PLN, para pegawai PLN untuk menghimpun sebagian penghasilannya, kemudian berikan dalam bentuk sambungan listrik gratis. Nah ini diberikan kepada saudara-saudara kita, warga masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan penyambungan listrik sendiri, sehingga saat ini mungkin mereka masih menyalur atau mungkin bahkan belum menikmati listrik, sementara tetangga-tetangga sebelahnya sudah menikmati listrik. Nah, ini yang menjadi sasaran kita, kemudian kita bantu dengan sambungan listrik. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita sudah berhasil melistriki kurang lebih 150 saudara-saudara kita yang kurang mampu di Sumatera Selatan, sehingga mereka alhamdulillah saat ini sudah bisa menikmati aliran listrik seperti kita semua. Nah, di sisi lain, tentu juga terdapat program-program serupa dari pemerintah, ada namanya BPDL, itu dari Kementerian SDM, agar bantuan pemasangan baru listrik, gitu ya. Jadi ini sama, sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu, kemudian diberikan bantuan sambung listrik gratis. Ini salah satunya yang kemarin mungkin kita sama-sama sudah mendengar, sempat diresmikan oleh Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia di salah satu desa, di Desa Bandarjaya di Kecamatan Kluang. Itu juga terdapat kurang lebih saat itu ada 5 pelanggan yang langsung disambung menggunakan program BPBL. Demikian Mbak Esi. Baik, terima kasih informasinya Pak Iwan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan, masih ada sedikit waktu lagi ya untuk bersama kami di line telepon. Ini langsung saja kita sapa. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Iya, dengan Bapak Zakaria. Pak Zakaria. Iya betul. Di Kenten ya. Iya. Silakan Pak Zakaria. Ini dengan PLN-nya Pak Iwan ya. Pak Iwan. Iya. Ya, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Zakaria. Iya, mau tanya gini loh Pak Iwan ya. Masalah itu pengurusan dari istilah S2JB itu Pak Iwan ya. Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Saya tuh bertanya-tanya dari dulu tuh, kenapa Sumatera Selatan kok tergabung dengan Jambi dan Bengkulu, kan mereka punya PLN sendiri gitu. Sama dengan pengurusannya kenapa kok dari Sumatera Selatan gitu yang mengurusnya ke Jambi dan Bengkulu. Ya, yang pertama. Yang kedua ini masalah ini, Iwan ya. Dulu saya pakai apa itu rekeningnya itu yang biasa. Kemudian saya pindah token. Itu saya ngurus sudah di PLN, segala macam udah beres, administrasinya, materainya segala macam. Tapi prosesnya mau diganti ke token tuh agak lama. Ya nggak tahu dari petugasnya apa-apa. Bagaimana sekarang kebijakan dari PLN itu supaya hal itu bisa dipercepat? Kan itu menguntungkan PLN kalau sudah token. Nggak repot-repot mengurus, petugasnya nggak perlu datang, cukup aja yang bersangkutan mengurusnya tokennya. Terima kasih Pak Iwan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakaria yang ada di Kenten. Ini pertanyaannya buat Pak Iwan ya. Gimana nih S2JB? Terima kasih Pak Zakaria. Dan baik, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Jadi kenapa PLN ini Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu ya? Betul. Jadi yang pertama karena memang sebenarnya PLN itu utamanya terkait dengan wilayah kerja dan jaringan gitu ya. Jadi sebenarnya wilayah kerja PLN itu tidak harus tergantung dengan wilayah administratif gitu. Tapi bagaimana wilayah operasional jaringan listrik. Nah, saat ini wilayah
kerja jaringan listrik kita yang paling optimal adalah ada di 3 provinsi itu di dalam satu komando lah gitu ya. Kalau sebelumnya malah sebenarnya kita wilayah dulu namanya wilayah 4 gitu ya. Wilayah 4 itu termasuk Lampung dan Bangka Belitung gitu ya. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung juga sudah berdiri sendiri, Bangka Belitung juga sudah berdiri sendiri, sehingga tinggal Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Dan tentu ini tergantung keputusan pemerintah ya melalui kementerian yang terkait. Kalau memang nantinya ada dipisahkan lagi mungkin Bengkulu dan Jambi, Sumatera Selatan sendiri ya, itu nanti tergantung dengan kajian yang dari pemerintah. Nah, untuk pertanyaan kedua ini juga cukup bagus ya, karena memang terima kasih nih Pak Zakaria. Jadi Pak Zakaria yang berinisiatif atau ingin mengganti meteran pasca bayar ke prabayar. Sebenarnya apapun itu, baik pasca bayar maupun prabayar, ini masing-masing pilihan dan masing-masing juga punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi bagi pelanggan yang mungkin lebih nyaman dengan pasca bayar, mereka mungkin masih di pasca bayar. Tapi banyak juga yang memang lebih suka dengan prabayar atau token. Itu karena mungkin kita bisa belinya nyicil ya, dalam artian sedikit-sedikit itu 20.000, 50.000, 100.000 gitu. Jadi kita punya fleksibilitas dalam pembayaran atau pembelian token gitu. Kemudian khusus untuk yang rumah, mungkin seperti rumah kos atau rumah yang disewakan, itu lebih minim terjadinya problem. Terutama problem jika pergantian kepemilikan kan gitu ya. Jadi kalau rumah kos atau rumah sewa itu lebih enak pakai token. Apalagi yang rumah mungkin sering ditinggal atau sering kosong. Nah, ini terkait yang tadi disampaikan Pak Zakaria, terima kasih Pak Zakaria. Tentu ini nanti akan kami coba tindak lanjuti, mungkin apa yang disampaikan Pak Zakaria. Namun bisa kami sampaikan Pak, tadi terkait dengan layanan PLN, termasuk untuk migrasi dari pasca bayar ke prabayar. Ini Pak Zakaria maupun Bapak Ibu pendengar RRI sekalian bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi di aplikasi PLN Mobile itu juga terdapat menu untuk migrasi, tambah daya, bahkan kalau kita mau pasang baru, kita juga bisa mengajukan melalui PLN Mobile. Jadi kita saat ini kita memudahkan pelanggan untuk menikmati layanan, tidak harus datang ke kantor PLN atau harus tatap muka dengan petugas PLN. Nah, dengan seperti itu, maka pelanggan bisa mengajukan dari mana saja, dari rumah, tidak perlu repot-repot ke kantor. Dan nanti progres dari pengajuan Bapak Ibu semua nanti bisa dilihat di situ, apakah pengajuannya sudah sedang dilakukan persiapan, sedang dilakukan tindak lanjut, dan apakah kapan mau dipasang juga nanti bisa terlihat di situ. Jadi ini semakin memudahkan Bapak Ibu dan juga pelayanannya semakin transparan itu. Baik. Demikian Mbak. Baik, Pak Iwan juga Pak Dery, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar, silakan dari Pak Dery terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Esi. Mungkin closing statement saya ya terkait dengan Hari Listrik Nasional ya. Kita ketahui bahwa ketenaga listrikan merupakan sangat penting, komponen yang harus dikembangkan ya, karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bisa menselaraskan dengan program-program prioritas pemerintah ya. Seperti kalau kita lihat ada program Koperasi Merah Putih yang notabene ada di desa. Nah, itu penguatan program listrik masuk desa dan juga MBG ya. MBG itu kan memiliki cold storage dan lain-lain yang sangat membutuhkan listrik. Mari kita dukung program-program pemerintah terkait dengan program prioritas dan bersinergi dengan kelistrikan nasional. Selamat Hari Listrik Nasional yang ke-80.
Baik, kita ke Pak Iwan. Pak Iwan, ada harapannya pada Hari Listrik Nasional tahun ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Isi, terima kasih juga Pak Dery atas penyampaian dan ucapannya ya. Jadi betul sekali, tentu kami dari PLN berharap bahwa kami akan terus bisa melistriki seluruh pelosok tanah air, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan betul sekali bahwa kami berharap bahwa peningkatan layanan kelistrikan ini juga sejalan dengan program-program pemerintah dan bisa mendukung, bahkan bisa mendorong adanya peningkatan ekonomi di masyarakat. Tentu ini sangat sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita bahwa peningkatan ekonomi di setiap lini gitu ya. Dan kami dari PLN siap mensupport melalui pasokan listrik yang kami upayakan semakin handal, semakin mudah, dan semakin nyaman dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah berbagi informasinya bersama kami di pagi hari ini. Sukses selalu ya Pak ya, salam hangat untuk teman-teman Terima di kasih Mbak PLN. Esti, terima kasih Pak Dery. Ya, terima kasih Pak Iwan. Baik, Terima kasih Pak Bala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian ya, tadi kita sudah berdialog bersama dengan Bapak Iwan Aristiadi dalam dialog Palembang pagi ini. Tadi sudah menghadirkan tema yang kami hadirkan untuk Anda seputar transformasi pelayanan listrik menuju ketahanan dan juga keadilan energi. Pak Iwan Aristiadi ini merupakan manajer komunikasi dan TJSL PLN UIDS 2JB dan juga sudah bersama dengan Pak Dr. Deryansyah Putrajaya MSI, pengamat kebijakan publik Universitas Taman Siswa Palembang. Sekali lagi terima kasih Pak Dery Ya, sudah terima kasih Mbak Esi. Ya, juga tadi kita sudah bersama via Zoom dengan Bapak Prana Susikno SHI MSI, Kepala Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Wilayah Sumatera Selatan untuk dialog Palembang pagi ini. Di hari ini, hari Selasa 28 Oktober 2025, semoga dapat bermanfaat. Saya Esi dan juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.